Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kita lanjut untuk materi seni budaya kelas 1 MTS Muhammadiyah 03 Purbalingga. Nah, pada bab kedua ini kita akan membahas salah satu jenis seni rupa. Dan ini juga cukup terkenal di masyarakat Indonesia. Nah, materi bab kedua itu adalah menggambar ragam hias. Ragam hias ya. Nah, di situ ada gambar contoh dari ragam hias ya. Nah, sebelum masuk ke materi, kita akan menjelaskan peta konsep terlebih dahulu. Ya, yang pertama itu adalah prinsip menggambar ragam hias. Kedua, jenis ragam hias. Yang ketiga, media menggambar ragam hias. Yang keempat adalah prosedur menggambar ragam hias. Tapi sebelum masuk ke peta konsep tersebut, saya akan menjelaskan ya sedikit pengertian mengenai ragam hias, terutama yang banyak berkembang di Indonesia atau Nusantara. Nah, perlu kalian catat, kalian bisa ini menulis dan merangkum apa yang saya sampaikan dan juga ada yang di slide nanti bisa ditulis. Ragam hias atau ornamen merupakan bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Nah, di Indonesia sebagai negara kepulauan itu memiliki banyak sekali ragam hias. Ragam hias di Indonesia itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan alam, flora dan fauna, serta budaya masing-masing daerah. Kemudian, keinginan untuk menghias merupakan naluri atau insting manusia. Selain itu, pembuatan ragam hias juga didasarkan atas kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat praktis maupun yang terkait dengan kepercayaan atau agama masing-masing. Nah, kemudian itu ada ragam hias memiliki makna simbolis karena mengandung nilai-nilai budaya. Ya, nilai-nilai budaya masyarakat di wilayah tertentu. Nah, menggambar ragam hias dapat dilakukan dengan stilasi atau penggayaan dengan menyederhanakan bentuk objek yang menjadi sumbernya dengan pertimbangan keindahan. Jadi, ragam hias itu menyederhanakan bentuk objek ya. Menyederhanakan bentuk objek tetapi masih mempertimbangkan tujuan utama adalah keindahan. Selain itu, gambar hias juga harus disesuaikan dengan fungsinya. Itu adalah sedikit mengenai ragam hias terutama yang ada di Indonesia. Nah, kita masuk ke peta konsep. Yang pertama itu prinsip menggambar ragam hias. Nah, prinsip menggambar ragam hias itu ada dua di sini. Yang pertama adalah ragam hias disusun dari sekumpulan pola hias. Sedangkan pola hias itu disusun dari sekumpulan motif hias. Jadi, pada saat nanti kalian akan menggambar ragam hias, kalian harus membuat pola hias terlebih dahulu. Ya, dari pola tersebut nanti dilanjutkan ke motif hias ya, dari pola dibentuk menjadi motif. Nah, yang kedua itu motif hias merupakan pokok pikiran dan bentuk dasar dalam perwujudan ragam hias yang meliputi segala bentuk alam ciptaan Tuhan seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan benda lainnya. Nah, perlu digarisbawahi, ragam hias yang sering kita jumpai atau yang kebanyakan itu merupakan
terbentuk atau memiliki pokok pikiran seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan benda alam. Itu merupakan dari beberapa ragam hias. Nah, selanjutnya adalah ragam hias. Nah, untuk jenis ragam hias itu ada dua. Yang pertama ragam hias geometris, yang kedua ragam hias hewan. Ya, hewan atau fauna ya. Tapi sebenarnya ada 4 untuk jenis ragam hias. Itu yang pertama flora. Flora itu dalam bentuk tumbuhan ya. Objeknya itu motif tumbuhan. Nah, kalau ragam hias flora itu sering dijumpai hampir seluruh pulau di Indonesia memiliki ragam hias dengan motif flora. Nah, contohnya kalau di daerah kita di Pulau Jawa untuk jenis ragam hias itu contohnya pada kain batik. Nah, di kain batik itu biasanya ada corak-corak ragam hias berbentuk tumbuhan ya, daun-daunan. Itu masuknya ke flora. Ada juga batik yang menggambarkan hewan ya atau fauna. Nah, selain itu juga ada di ukiran, kain sulam atau kain tenun dan bordir. Nah, sedangkan ragam hias geometris ya, itu merupakan motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris dan kemudian digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya. Nah, gaya ragam hias geometris dapat dijumpai di seluruh daerah di Indonesia, seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, ragam hias geometris dapat dibuat dengan menggabungkan bentuk-bentuk geometris ke dalam satu motif ragam hias. Nah, contohnya itu ada di gambar sebelah kiri ya. Itu. Nah, biasanya ragam geometris itu dalam berbentuk simetris ya, atau bisa dikatakan dari sebelah kanan, kiri, atas atau bawah itu memiliki pola yang sama. Kita lanjut. Kemudian yang ketiga, jenis ragam hias itu ragam hias manusia. Ya, ragam hias manusia. Contohnya juga kalian bisa biasanya melihat gambar-gambar yang menggambarkan sesosok manusia ya. Biasanya itu kalau di Indonesia itu ada suku Asmat. Nah, di tembok-tembok biasanya atau di ukiran-ukiran kayu mereka menggambarkan manusia. Kemudian ragam hias tumbuhan kita juga tadi sudah jelaskan. Itu juga berada di contohnya di batik. Kemudian ragam hias alam benda. Nah, ragam hias alam benda itu juga bisa dikatakan sebagai ragam hias figuratif ya. Jadi bentuk ragam hias figuratif atau alam benda itu berupa objek. Contohnya manusia yang digambar dengan mendapatkan penggayaan bentuk. Nah, ragam hias figuratif atau alam benda itu biasanya kebanyakan dibuat menggunakan bahan kayu seperti patung, ukiran itu ya. Kemudian ada juga di bahan tekstil, tapi kebanyakan itu ada pada bahan kayu, ukiran ataupun patung ya. Nah, kemudian kita masuk ke media menggambar ragam hias. Nah, bahan dan alat menggambar ragam hias. Bahan yang dapat digunakan untuk menggambar ragam hias itu ada dua, yaitu bidang gambar dan pewarna. Nah,
Pada bidang gambar, kita membutuhkan kertas gambar, bisa juga menggunakan kain kanvas, kaca, triplex, ataupun tembok. Nah, sedangkan bahan pewarna itu bisa menggunakan pensil warna, pensil gambar, krayon, cat air, cat poster, tinta bak, dan juga cat minyak. Nah, sedangkan alat ya, alat untuk menggambar itu bisa juga menggunakan mistar, jangka, kuas, ataupun palet. Nah, selanjutnya teknik menggambar ragam hias. Ya. Gambar ragam hias itu sangat bervariatif. Ada yang diambil dari flora, fauna, manusia, dan bentuk geometris. Bentuk gambar ragam hias dapat berupa pengulangan maupun sulur-suluran. Nah, pada saat kamu ingin menggambar ragam hias, berikut aturan yang harus diperhatikan. Nah, ini ya tambahan. Yang pertama itu kalian harus perhatikan pola bentuk ragam hias yang akan digambar. Ya. Jadi kalian harus menentukan dulu polanya, kemudian diperhatikan pola bentuk ragam hias yang akan digambar. Yang kedua, itu persiapkan alat dan media gambar. Ya, alat dan media gambar. Yang ketiga, itu tentukan ukuran pola gambar yang akan dibuat. Jadi kalian harus menentukan ukurannya terlebih dahulu. Yang keempat, itu buat sketsa di salah satu kotak bidang yang telah dibuat sebelumnya. Yang kelima, buat bentuk yang sama ya pada bidang yang lain. Nah, buat bentuk yang sama ini bisa juga dijiplak ya, atau dengan cara sistem lipat ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu mewarnai gambar. Nah, di sini itu ada beberapa contoh teknik. Nah, di ornamen mistar, kalian pasti sudah pernah melihat penggaris yang memiliki bentuk-bentuk ornamen ya. Nah, itu juga bisa digunakan untuk menggambar ragam hias secara otomatis ya. Kita tinggal menaruh pensil di penggaris tersebut, kemudian diputar, itu bisa. Nah, untuk teknik mistar. Nah, teknik mistar itu kalian harus menggunakan penggaris atau ornamen mistar terlebih dahulu. Kemudian kalian tinggal mengikuti pola. Nah, yang kedua itu ada teknik manual. Nah, teknik manual ini menggunakan teknik arsir ya. Jadi menggambar seperti menggambar pada umumnya. Tidak ada alat seperti ornamen mistar. Kemudian teknik akuarel. Nah, teknik akuarel itu contohnya ada di gambar tersebut. Selanjutnya itu prosedur menggambar ragam hias. Yang pertama, menyiapkan bahan dan alat, menentukan tema ragam hias, menentukan teknik menggambar, mewarnai ragam hias, membuat sketsa ragam hias, menentukan bidang ragam hias, kemudian penyelesaian akhir. Nah, nanti akan saya tambahkan di grup WhatsApp untuk contoh menggambar ragam hias dengan urut-urutannya. Contoh pada flora, nanti saya fotokan, saya kirim ke grup untuk tambahan. Nah, untuk tugas pada materi bab kedua ini,
silahkan materi yang sudah saya sampaikan tadi mengenai ragam hias, baik yang ada di slide atau di video, dan yang saya ucapkan langsung, bisa kalian rangkum di buku tulis. Nah, kemudian kalian menggambar ragam hias. Silahkan kalian gambar ragam hias dengan tema bebas, ya, dengan ragam hias bebas jenisnya. Kalian bisa menggunakan ragam hias flora, fauna, manusia, maupun geometris. Kalian gambar di kertas, ya, kertas putih. Kalau ingin hasilnya maksimal, kalian harus mewarnai, ya. Dan kalian juga nanti tulis dengan tema apa. Kalian bisa melihat contoh-contoh ragam hias yang ada di Indonesia. Kalian juga bisa meniru gambar ragam hias tersebut. Contohnya dari Papua. Kalian bisa menggambar dari Papua. Tapi kalau kalian ingin membuat ragam hias sendiri, silahkan, itu malah lebih bagus. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kedua ini mengenai ragam hias. Semoga kalian dapat memahami apa yang saya sampaikan. Tugas silahkan kalian kerjakan. Tetap semangat, selalu belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.